Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah GERD ya, GERD ya, dan juga terkait juga minum kopi gitu ya. Dan ini ada syarat supaya orang yang penderita GERD itu bisa nyaman dalam minum kopi ya. Nah, sobat sekalian, kita ketahui bahwasanya GERD itu adalah penyakit asam lambung yang naik ke kerongkongan gitu ya. Dan ini memang kebanyakan bagi mereka yang mempunyai kondisi yang berbeda dari normal yang menghasilkan asam lambung berlebih pada kondisi tertentu tergantung pilihan makanan gitu ya. Makanya terkait juga konsumsi kopi ya sebenarnya belum ada larangan penderita GERD ini untuk sama sekali tidak mengkonsumsi kopi, tetapi memang harus diperhatikan kondisi-kondisi ataupun bagaimana caranya supaya tetap bisa mengkonsumsi kopi dan juga termasuk makanan-makanan lain yang aman ya, yang tidak menghasilkan asam lambung secara berlebih. Nah, sobat sekalian ya, ada dokter spesialis penyakit dalam ya Ignatius Bima Prasetyo itu menuturkan penderita GERD memang harus lebih bijak mengkonsumsi kafein yang ada dalam kopi gitu ya. Ini tidak berarti kopi itu dilarang, tetapi harus diatur dalam kondisi-kondisi tertentu supaya tidak menimbulkan GERD atau asam lambung berlebih yang akan naik ke kerongkongan ya. Dan dokter ini ya, dokter yang berpraktik di Solem Hospital Lipu Village ini melanjutkan bahwasanya GERD itu pada dasarnya kondisi asam lambung yang berbalik ke kerongkongan. Nah, ini memang harus diperhatikan karena asam lambung yang diproduksi sebagai respon terhadap makanan yang masuk ke lambung itu kan akan berakibat berkali-kali lipat menjadikan tubuh kita menjadi lebih buruk kalau kita asal dalam mengkonsumsi kopi ataupun mengkonsumsi pilihan makanan yang lain gitu ya. Nah, kalau kita minum kopi misalnya asam lambung meningkat ya, di sisi lain kafein itu ternyata ada efek relaksasi otot bagian bawah esofagus atau katup ya. Kalau terlalu banyak konsumsi kafein bisa longgar dan asam lambung itu naik gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap aman mengkonsumsi kopi meski punya GERD gitu ya. Nah, memang yang jelas ya kalau kita melihat proses terjadinya GERD karena kopi ternyata banyak komponen yang terlibat ya. Coba dikurangi kafeinnya ya. Atau kalaupun tidak bisa mengurangi kafein, kita pilih yang minum kopi yang nggak hitam banget atau yang kafeinnya sedikit gitu ya. Di samping itu juga Anda sebaiknya tidak melulu fokus pada kopi, tetapi juga faktor lain yang mempengaruhi GERD gitu ya. Ternyata memang banyak sekali GERD itu berkaitan atau terjadi karena faktor lain ya. GERD itu sangat berkaitan dengan gaya hidup dan ini bisa dimodifikasi atau diatur supaya kondisinya tidak begitu parah gitu ya. Yang pertama yang bisa diusahakan ya pada penderita GERD adalah hindari makanan atau minuman yang merangsang produksi asam lambung berlebih ya. Misalnya hindari makanan yang pedas, asam ya. Kalau memang sudah keseringan ya ataupun kambuhnya GERD ini ya, ya memang harus diatur pola makan supaya tidak mengkonsumsi makanan yang pedas dan asam karena makan ini saja yang lebih banyak memproduksi ataupun memicu ya produksi asam itu secara berlebih. Yang kedua adalah makan sedikit ya. Makan sedikit tapi sering untuk menghindari kondisi lambung kosong dan lambung terlalu penuh gitu ya. Jadi ini memang fokus kita bagaimana GERD itu ya dalam hal ini memang asam lambung itu kita jaga supaya tidak berlebihan dalam hal produksi dan juga lambung ini ya. Lambung itu kondisinya kosong ya karena kondisi kosong dan lambung terlalu penuh ya. Itu memang tidak baik. Artinya pada saat kita makan itu memang harus memperhatikan ya jam-jam tertentu agar tidak terlalu kosong dan kalau terlalu kosong pada penderita GERD ini ya kita ketahui akan berefek tidak baik gitu ya. Artinya
ini akan kumat gitu, kambuh apa namanya GERD-nya. Yang ketiga adalah setelah makan berikan jeda 2 sampai 3 jam sebelum tidur ya. Nah, saat tiduran pun sebaiknya posisi bantal agak tinggi untuk menghindari asam lambung reflux ya, artinya asam lambung naik gitu ya. Dan memang sobat sekalian ini kembali lagi penyakit itu ya kembali lagi kepada pengaturan makanan juga ya. Jadi memang diusahakan makan terakhir ya, beri jeda 2 sampai 3 jam itu sebelum tidur gitu ya. Artinya kondisi lambung itu memang perlu kondisi yang rileks ya. eh, dengan waktu tidur kita ya, jangan sampai sangat dekat sekali ataupun jangan sampai kosong ya seperti yang sebelumnya itu, karena ini akan apa namanya memicu reflux atau kambuhnya GERD itu sendiri. Yang keempat adalah GERD dipengaruhi oleh berat badan ya, sehingga Anda perlu memberikan porsi untuk berolahraga agar berat badan ideal dan menguatkan otot termasuk otot katup pada esofagus ya. Jadi kembali lagi selain makanan, faktor luar yang bisa kita usahakan adalah rutin olahraga ya, dalam ini untuk apa namanya mengontrol berat badan gitu ya. Karena berat badan itu ternyata itu juga berpengaruh ya terhadap GERD, dan juga memberikan porsi untuk berolahraga agar berat badan ideal dan menguatkan otot itu sangat berkaitan erat untuk otot katup pada esofagus ya. Kalau artinya kalau kita sudah ototnya kuat, itu berarti kita sudah lumayan untuk apa namanya olahraga kita untuk menguatkan kondisi lambung kita. Dan yang terakhir yang kelima adalah penting untuk mengelola stres ya sobat sekalian, sebab pikiran dan saluran pencernaan memiliki jalur khusus sehingga keduanya sangat terhubung. Kenaikan asam lambung berkaitan dengan kondisi tubuh lelah, lalu stres, dan kurang tidur ya. Jadi memang harus diperhatikan kondisi stres yang kalau kita biarkan itu akan mengurangi pikiran, dan kita ketahui penyakit itu semuanya dari pikiran. Kalau pikiran kita fresh, segar, relax ya, jauh dari stres, jauh dari beban pikiran, insya Allah itu akan memberikan sedikit relaksasi, akan berpengaruh pada kondisi lambung kita ya. Makanya makanan, jadi intinya adalah makanan ya, kita harus atur dengan baik, tidak boleh lambung itu terlalu kosong atau terlalu penuh, yang kemudian juga kita harus memberikan jeda, artinya seperti itu ya. Kemudian GERD itu juga perlu dilatih otot perut ya, karena itu berkaitan dengan otot katup pada esofagus yang itu kalau kita kuat itu bisa didapatkan dari olahraga rutin. Dan yang terakhir adalah jagalah stres gitu ya, karena itu juga akan mempengaruhi apa namanya kondisi lambung kita ya. Dan yang paling penting juga yang saya sering rekomendasikan adalah konsumsi propolis ya, karena ini propolis ada produk turunan lebah yang juga mempunyai banyak sekali manfaat, termasuk juga mengatasi GERD. Untuk terapi mengatasi GERD ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Surya atau TPR ya. Yang ini adalah produk premium ya, manfaatnya banyak sekali dan sudah memakai teknologi nano ya. Teknologi nano ini manfaatnya sangat luar biasa dan kurang afdol kalau belum ada produk kesehatan itu, kalau belum ada teknologi nano. Nah, teknologi nano itu untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, karena bentuknya yang kecil itu jangan cepat untuk mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian juga manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, untuk penyakit berat, kolesterol ya, diabetes, stroke ya, termasuk juga GERD ya, untuk terapi jika bisa dipakai untuk melakukan terapi untuk supaya mengimbangi ya pola aktivitas kita, kemudian juga diimbangi dengan produk kesehatan yaitu propolis, Turkish Propolis Rukyah ya. Kemudian untuk kolesterol ya, jantung, sinusitis, paru-paru ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang varian selanjutnya yang biru ini adalah Turkish Propolis Rukyah Brain. Ini sekalian ini untuk manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, kemudian meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya,
membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina ya, kemudian meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran di sekolah gitu ya. Sekaligus juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Kemudian keunggulan dari Turkish Prophylaxis Surya antaranya sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat halal dari BPOM ya, sertifikat BPOM ya. Kemudian sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian cara penggunaannya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kg berarti 7 tetes, dikonsumsi pagi, 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat misalnya asam urat, diabetes, stroke ya, jantung dan lain sebagainya itu bisa 3 kali pagi, siang dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dalam kondisi sekarang yang tidak menentu dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.